sudah. Nah, silakan persiapkan diri untuk berdoa. Akan dipimpin membacakan Al-Quran. Kita masuk dalam surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Silakan.
masih ingat pelajaran lalu yang berhubungan dengan perbuatan zina. Ada zina itu dibagi kepada dua. Ada namanya zina muhsan, ada namanya zina ghairu muhsan. Jadi siapa bisa bantu Bapak yang masih ingat apa itu zina muhsan? Ya, saya. Iya, zina muhsan itu adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah pernah menikah ataupun dia dalam keadaan menikah. Dan yang khususnya dia sudah pernah melakukan pernikahan, apakah dia nanti masih menikah ataupun nanti dia sudah cerai, maka statusnya disebut dengan zina muhsan. Yang kedua ada namanya zina ghairu muhsan. Nah, coba saya bantu. Nah, coba. Zina yang dilakukan oleh pasangan yang belum pernah menikah. Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh pasangan yang belum pernah menikah. Jadi pada selalu dan kita harus kemudian ada satu lagi, itunya hukuman bagi zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Coba saya bersama. Ya, sana. Hukuman dirajam sampai meninggal. Ya, zina muhsan itu dirajam sampai dia meninggal dunia. Kalau ghairu muhsan, ya, betul. Iya. Nanti Anda setelah dijawab bisa di-save langsung, kemudian bisa dilihat berapa poin, berapa yang didapat. Dan di-save, kemudian ada atasnya. Nanti akan bertemu berapa nilainya. Anda dan sudah yang sudah tahu apa itu mahabbah, apa itu khauf, apa itu raja, apa itu tawakal. Dan sekarang apa itu mahabbah, apa itu khauf? Ada tak yang sudah paham tentang mahabbah, tentang khauf? Kalau betul, silakan Anda lihat. Bapak akan menyajikan satu video. Silakan ditelah nanti kira-kira ini masuknya ke mana. Ya, sama-sama kita perhatikan ketika video ini. Ini videonya dengan apa nih? Silakan diperhatikan ini. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Rabi bin Faisal bermula pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara banyak kisah keluarga yang sering diceritakan di berbagai majelis ilmu adalah
masuk ke mana dia? Kita ada khauf, ada raja, ada mahabbah, ada tawakal tadi. Kira-kira masuk mana dia? Ke khauf dia masuk. Satu lagi dia, betul. Oke, ada? Ini sudah ada. Oke, mahabbah. Kalau ini itu cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga waktunya banyak dihabiskan hanya untuk beribadah kepada Allah, lebih lagi di waktu-waktu malam. Kemudian juga dia begitu takutnya kepada Allah sampai orang-orang iri hingga menyewa seorang perempuan untuk berzina. Tapi hal ini lebih bisa menonton nafsunya sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga salah satu nanti orang yang mendapatkan naungan dari naungan Allah di hari kiamat adalah pemuda yang diajak oleh perempuan baik-baik untuk berzina, kemudian dia mengatakan apa? Ini apa? Allah. Sungguhnya aku takut kepada Allah. Nah, untuk pagi hari ini, untuk pelajaran kita khusus bab mahabbah dan bab khauf. Bapak bagian Anda ke dalam 3 kelompok. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 10. Nah, silakan di mana nyamannya rasanya berteman, silakan bergabung. Kemudian silakan dicatat tugasnya. Untuk kelompok 1 itu Bapak sudah buat tugasnya. Silakan nanti identifikasi tajwid yang ada di Quran surat Taubah ayat yang ke-24. Kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2, silakan nanti ditulis yang pertama apa itu pengertian mahabbah, apa itu dalil mahabbah, kemudian cara mahabbah kepada Allah, kemudian yang keempat manfaat mahabbah. Kemudian kelompok yang ketiga itu berbicara nanti tentang khauf. Apa itu khauf? Pengertian khauf, dalil khauf, cara khauf kepada Allah, kemudian ciri-ciri khauf kepada Allah. Bisa dipahami? Bisa. Nah, silakan diatur mejanya, silakan duduk ke kelompoknya, silakan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang Bapak sampaikan tadi. Kalau buku diwarnai, silakan diwarnai. Ada buku warnanya. Silakan cari temannya, pakai mejanya yang sesuai rasanya. Nah, silakan. Silakan di ini aja dikumpulkan ya, bikin. Dan silakan dikerjakan. Kalau ada yang belum paham, nah, boleh tanya ke Bapak atau boleh diskusi di kelompoknya tentang tugas kita pada hari ini. Kelompok 1 tadi, nah, identifikasi tadi boleh dicari berbagai sumber. Boleh nanti lihat di internet, boleh nanti lihat di buku cetak. Kemudian boleh nanti dipresentasikan sini ke depan.
Sudah, waktu kita sudah habis. Sekarang saatnya kita konsultasi. Ya, siapa yang mau mulai? Bapak mana mulai? Kelompok 1 siap. Rasakan kelompok 1 silakan tampilkan. Maju ke depan. Ditampilkan hasilnya. Kemudian diperkenalkan siapa teman-temannya. Rasakan. Maju ke depan. Kemudian diperkenalkan siapa teman-temannya. Kemudian silakan dibacakan. Nanti kelompok 2 silakan ditanggapi dalam bentuk pertanyaan ataupun masukan saran kepada kelompok 1 setelah kelompok 1 selesai mempresentasikan hasil kelompoknya kali ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kita materi, pernyataan perkenalkan diri. Saya Mayarattar Sendiri kami. Segera juga saya Muhammad Muslimnya. Silakan saya sambil mendengar. Baiklah, saya akan masuk presentasi yang akan dibacakan oleh Muhammad Muslimnya. Pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang tajwid dalam Quran Surah At-Taubah ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bacaan Qul in kana terdapat hukum tajwid ikhfa hakiki. Dalam bacaan kana terdapat hukum tajwid mat tabi'i. Dalam bacaan wa abna terdapat qalqalah sughra. Dalam bacaan wa abna qulu wa ikhwa terdapat izhar safawi. Dan pada bacaan as-saumu terdapat mat lain. Baik, itulah presentasi pada kesempatan kali ini. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ada? Kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 silakan. Ya, silakan.
coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2. Saya sebagai moderator, Putri Ardianti di sebelah saya, Jihan Yudhwati sebagai pembaca, dan sebelah saya Nea Alina Putri. Ya. Saya serahkan kepada Jihan untuk membacakan hasil presentasi kelompok kami. Dan mahabbah adalah mahabbah kepada Allah adalah cinta kepada Allah, yaitu tidak menjadi hamba Allah dan mentaatkan kepada Allah dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi perintahnya. 2. Adalah mahabbah kepada Allah dan berarti kata-kata Nabi Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan dan pernikahan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalannya. Sungguhlah kepada Allah menentangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. At-Taubah ayat 24. Cara mahabbah kepada Allah: 1. Selalu memuji Allah. 2. Selalu memberi tempat kepada Allah. 3. Meyakini kasih sayang Allah. 4. Selalu berzikir kepada Allah. 5. Selalu butuh kepada Allah. Manfaat mahabbah: 1. Mencintai oleh Allah. 2. Berjumpa dengan Allah. 3. Memperoleh manisnya iman. Ini itu dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, Ya. mohon ditanyakan. Ya. Ada? Ya, silakan kelompok 1. Adakah dalil dari hadis yang menjelaskan tentang mahabbah itu dapat memperoleh manisnya iman? Ya, ada dalil mahabbah yang menjelaskan tentang manisnya iman. Ya, silakan. Kepada kelompok 1, tolong memberi kami waktu dan untuk mencari jawaban. Ya. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 1 dijawab oleh adanya diterjemahkan. Ada 3 hadis dari Rasulullah dari Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari. 3 perkara apabila ada pada diri seorang ia akan merasakan manisnya iman. 1. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari yang lainnya. 2. Jika mencintai seseorang, ia tidak mencintai kecuali karena Allah. 3. Ia mencintai kembali kepada kekufuran sebagaimana ia membenci dicampakkan ke dalam api neraka. Dengan kelompok 1. Ya, silakan kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan karena waktu kita sudah habis, mari sama-sama sebelumnya kita simpulkan materi kita hari ini. Kira-kira apa materi kita hari ini yang bisa kita simpulkan?
Ada mahabbah, ada khauf. Mahabbah itu adalah meletakkan cintanya kepada Allah, kepada melebihi dari segala sesuatunya. Seperti yang di video tadi ada Rabi'. Kemudian yang kedua ada khauf, itunya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang khauf ini tadi disampaikan oleh kelompok dua ya, bahwa dia akan merasakan bagaimana manisnya iman itu. Ada 3 perkara tadi. Salah satunya adalah orang yang merasakan manisnya iman itu menyatakan cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari yang lainnya. Kira-kira dari Anda masih ada rasanya yang perlu kita simpulkan? Sudah pas? Bagaimana rasanya pelajaran kita hari ini? Sangat memuaskan. Ada yang lain? Menyenangkan. Alhamdulillah. Atau masih ada perlu masukan untuk Bapak? Sudah pas? Sudah pas. Alhamdulillah. Kemudian jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang kita bahas yang kedua, yaitunya wajah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di selama pelajaran tadi kalau ada Bapak yang salah yang tidak, Bapak mohon maaf. Kemudian terima kasih kepada Anda semua. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.